Oke, jadi dia apa nih yang bisa kita diskusikan di sore yang berawan ini? Kamu ada pertanyaan apa? Sebenarnya ini lebih ke spesifik gitu ya. Nah, Boleh. sebenarnya kan aku sendiri tertarik di bidang Umum, umum, HRD-an. umum, sorry, general, Oh, umum, oh, bukan sorry, spesifik. sorry, sorry. Spesifik nanti. Gimana, gimana? Gini, kan aku sebagai fresh graduate gitu kan belum punya pengalaman gitu kan. Nah, sebenarnya tuh aku pengen memulai karir aku tuh masih bingung gitu loh harus mulai dari mana dulu gitu, harus mulai memperbaiki mana dulu gitu, karena beberapa bulan terakhir aku coba play ke beberapa perusahaan itu nggak ada yang nyantol gitu. Misal udah sampai beberapa tahap nggak lolos, nggak dihubungin lagi, nah kayak gitu. Sebenarnya kayak aku merasa kayak apa ada yang salah dengan diri aku kayak gitu sampai di titik itu gitu. Nah, dari sini aku pengen tahu aja sih kayak yang terkait CV, cover letter gitu-gitu. Nah, Hmm. itu tuh yang eh, dilirik, yang lebih dilirik itu yang bagaimana, yang menarik itu bagaimana? Oke, ini menarik ya pertanyaannya ya. Jadi gini, aku pengen sharing dulu ya. Jadi tahun 2022 ini, jadi ini buat awalan ya, kita bikin video ini di bulan Juli 2022 ya gitu. Jadi intinya gini, kita di zaman ini, zaman digital, kita tidak bisa langsung bilang CV dan dokumen lain itu adalah satu-satunya faktor penentu ya gitu. Mungkin nanti kalau kamu udah sering dengar di channelku atau gimana, aku sering bilang bahwa CV itu harus benar cara membuatnya dan cara memakainya gitu. Ini adalah kalimat yang paling sering aku sampaikan. Maksudnya CV di sini adalah CV dan dokumen lain. Harus benar cara memakainya dan membuatnya gitu. Benar cara membuatnya itu maksudnya gimana gitu ya. Benar cara membuatnya itu ya mulai dari menentukan CV-mu pengen yang ATS friendly atau desain, ya kan? Kemudian informasi apa aja yang tercantum di CV. Kamu harus paham tuh info-info wajib apa aja gitu. Misalkan info pribadi ya, summary atau profil CV, kemudian pengalaman kerja kalau punya, pengalaman pendidikan dan lain-lain gitu. Itu yang sifatnya wajib-wajib. Pastikan dulu kamu udah paham bagian wajib apa yang harus tertulis di CV. Kalau sudah paham itu, lanjut adalah gimana cara menuliskan hal-hal yang wajib tadi gitu. Ya kan? Hmm. Gimana cara nulisnya? Karena CV itu lebih dari sekedar menuliskan pengalaman hidup profesional gitu. Tapi CV ini bagi kamu ini adalah marketing dokumenmu. Kamu tidak akan dinilai langsung dari tatap muka langsung gitu ya, gitu. Kamu akan dinilai di awal berdasarkan dokumen kamu. Nah, pastikan dokumen kamu ini memang menggambarkan kamu dan segala yang ada di dokumen ini itu menarik pembaca untuk tahu lebih dalam soal kamu, gitu. Jadi itu dulu. Jadi perlakukan CV sebagai marketing dokumen kamu. Nah, sampai di sini itu ibaratnya adalah definisi umum dari benar cara membuatnya dulu. Oke? Tadi aku bilang Oke. harus benar cara membuatnya dan benar cara memakainya. Nah, kita sekarang sampaikan cara memakainya. Cara memakai ini artinya adalah pada saat kamu sudah memiliki CV dan dokumen lain, gitu ya, yang kita anggap aja udah benar nih, gitu, maka semua dokumen ini kan akan kamu gunakan untuk melamar kerja nih, ya kan? Ya. Ada yang kamu lempar lewat email, ada lewat website, ada lewat portal karir, ada lewat LinkedIn, ada lewat ini itu gitu ya, berbagai cara. Nah, kamu harus memastikan benar cara makainya adalah masing-masing channel ini, masing-masing jalur ini, kamu cara makainya benar. Oke, kamu paham cara ngirim lamaran di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Misalkan aku sebut sebagai mengirim lamaran lewat LinkedIn. Mengirim lamaran lewat LinkedIn itu bukan sekedar, iya mas aku tahu caranya, jadi tinggal di menu job gitu ya, kita pilih loker yang kita butuhkan, kita klik, misalkan isi apply, tinggal klik klik klik, bisa tuh upload CV yang diminta dan lain-lain diisi, atau kita tinggal lihat postingan recruiter, di sana mereka akan membuat postingan ya soal loker yang tersedia di perusahaan mereka, kemudian oh silahkan kirimkan CV dan dokumen lain ke email, aku kirim email. Bukan sekedar itu, definisi misalkan contoh benar cara memakai LinkedIn tidak hanya sekedar kamu tahu cara mendapatkan info loker dan mengirimkannya,
Tapi kamu harus memastikan LinkedIn-mu itu sudah dibuat dengan benar. Jangan cuma sekedar punya akun LinkedIn belum sempurna, buru-buru ngelamar kerja. Gitu. Jadi kamu harus pastikan dulu setiap info yang ada di LinkedIn itu sesuai dengan CV. Gitu. Ya, kenapa kayak gitu? Nih aku ingetin buat kamu dan teman-teman yang lain dan buat aku juga ya, bahwa di era digital semacam ini orang hebat itu banyak. Yang kita butuhkan selain keterampilan kita dan kemampuan kita menuliskan segala kehebatan kita di CV, kita itu harus ada namanya digital exposure-nya gitu, online exposure-nya gitu. Kalau misalkan ya informasi terkait kita susah dicari gitu dan susah digali, gimana gitu kan? Kita ada fenomena-fenomena di mana mohon maaf hal-hal yang kurang bermutu bisa jadi viral, hal-hal yang kurang bagus bisa naik, padahal ini kualitasnya jauh di bawah kualifikasi teman-teman, aku yakin. Ini aku subjektif ya buat aku pribadi. Apalagi kita yang memiliki kehebatan gitu. Ya kan? Nah, inilah kita bisa mengambil pelajaran dari sini bahwa yang namanya exposure itu sangat penting gitu. Tapi apakah kita harus 24 jam gitu? Misalkan aku punya akun LinkedIn, apakah aku harus main LinkedIn 24 jam? Ya enggak gitu. Logikanya gimana? Logikanya tuh kamu tahu petani. Aku ini sering banget bilang petani. Kamu tahu petani ya? Apakah petani itu harus tidur di sawah, makan di sawah, mandi di sawah 24 jam di sawah agar dia dikenal sebagai petani? Kan enggak. Kamu pasti tahu, petani datang ke sawah pagi banget ya, habis subuh gitu kan ya? Bener gak sih? Bener ya, pagi, terus nanti pulang kapan? Sore gitu ya? Atau siang? Pulang sore kan? Atau tergantung kalau udah selesai, ya. Ya kan, biasanya bisa siang atau sore ya, gitu kan biasanya. Nah, dia pagi sampai sore ini kan paling 8 jam, waktu 24 jam. Coba dibayangkan, dia hanya memakai sepertiga dari 24 jam ke sawah, dan sisanya dia aktivitas di rumah. Kok dia dikenal sebagai petani gitu? Kok nggak dikenal sebagai orang rumahan gitu? Itu loh, gitu ya. Sama kayak pelajar gitu, siswa gitu ya. Kenapa kita ngelihat pakai sudut pandang lain ya? Gitu. Siswa SMA, dia sekolah pagi sampai siang. Tapi kenapa dia dikenal sebagai siswa SMA? Kenapa dia nggak dikenal sebagai yang lain? Nah, kayak gini loh, gitu. Exposure yang kita munculkan itu tidak melulu kita harus hantam dengan satu status saja. Masing-masing orang itu punya status yang melekat pada dia. Kamu akan dikenal sebagai anak di rumah, kamu akan dikenal sebagai warga bagi Pak RT, kamu akan dikenal sebagai warga negara Indonesia yang baik, gitu kan? Kamu akan dikenal sebagai seorang fresh graduate misalkan, dan lain-lain. Nah, exposure ini harus muncul di waktu yang tepat dan dibutuhkan. Misal, kamu statusnya sekarang sebagai seorang job seeker, gitu. Tapi kamu juga punya pengalaman profesional, magang lah, pendidikan lah gitu. Maka kamu harus memunculkan itu di waktu dan tempat yang tepat agar kamu dikenal. Kenapa? Karena yang namanya memperoleh pekerjaan itu bisa lewat dua cara. Melamar atau ditawari. Paham nggak? Itu. Banyak teman-teman yang memperoleh pekerjaan impian, pekerjaan pertama, kedua, kesekian gitu ya, dengan cara melamar pekerjaan. Tapi tidak sedikit juga ada teman-teman yang memperoleh pekerjaan ditawari gara-gara apa? Macam-macam gitu. Kamu jadi aktif di sosial media TikTok, akhirnya followernya banyak gitu kan, FYP terus misalkan, atau viral terus di mana-mana, tawari kerja sama gitu kan, affiliate marketing gitu. Kerjasama jadi influencer ini yuk, kerjasama dong promosiin produk ini yuk gitu. Ya ini bukan kerja tetap, tapi kalau yang datang kayak gini ada 10, ada 20, mungkin nominalnya cuma ratusan ribu misal gitu ya di awal. Kalau kali 10 ada 20, 30 dan seterusnya. Dan kualitasnya bagus sesuai ekspektasi mereka, menguntungkan keduanya. Nah ini loh, yang namanya pekerjaan itu akan datang pakai dua cara. Kita nggak tahu. Mungkin sambil kita bekerja yang kita ngelamar, kita akan bisa bekerja, kita di luar itu, pekerjaan yang datang secara ditawari. Nah, ditawari ini bisa muncul dari sisi exposure tadi. Balik lagi, terkait dengan CV atau dokumen lainnya adalah benar cara memakainya.
Jadi benar cara memakai itu tidak hanya sekedar gimana cara ngelempar CV lewat suatu jalur, tapi gimana kita membuat jalur itu yang bagus, gitu ya. Yang pada saat kita ngelewati ke sana, gitu, ibaratnya itu adalah cara kita untuk mengoptimalkan diri biar dunia luar perusahaan-perusahaan ini tahu ada orang sehebat saya, gitu. Ya, benar cara bikinnya itu fokusnya nanti lebih biasanya aku saranin diarahkan untuk biar kalau kamu ngelamar kerja lebih bener. Jadi untuk ngirim lamaran itu biar tadi ya bikin menarik pembaca HR atau user, bener cara memakainya lebih cara optimalisasi gitu ya pemakaian masing-masing kanal. Jadi selain lewat aktif bisa, lewat pasif juga bisa yang ditawari tadi, ya kan? Nah, biasanya kalau teman-teman job seeker ada beberapa yang bukan kesalahan sih bisa aku sebut sebagai kurang efektif adalah waktu teman-teman jadi seorang job seeker malu buat aktif di sosmed. Kak, teman-temanku udah dapat kerja, aku mah siapa? Kak, aku gini gitu. Akhirnya menarik diri dari sosmed gitu. Milih nggak aktif di mana-mana atau posting seadanya gitu. Kan ini lucu. Misalkan di CV kamu nyantumin LinkedIn. Seolah-olah kalau di CV ada LinkedIn, kamu tuh seolah-olah bicara sama aku gini, Bapak atau Ibu, ini adalah kualifikasi saya. Apabila Anda membutuhkan informasi tambahan sebagai bahan pertimbangan, misalkan, silahkan bisa cek juga di LinkedIn saya. Barangkali di sana ada informasi yang Anda butuhkan yang lain, yang tidak semuanya tertulis di sini atau tidak ditulis di CV secara lengkap. Habis itu aku kunjungi tuh LinkedIn-mu, tung gitu. Terus pindah ke LinkedIn. Setelah buka LinkedIn ternyata tidak lebih informatif gitu. LinkedIn itu harus lebih informatif gitu ya. Setelah aku cek, loh di CV kamu pengalaman kerja ada 5. Kok di LinkedIn cuma 1? Di CV-mu ada magang 2. Kok di LinkedIn nggak ada? Kok di CV-mu ada achievement banyak? Kok di LinkedIn-mu cuma 1? Kok kamu di sini bilang saya orangnya komunikatif bla 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 bla. Tapi di LinkedIn kok nggak ada postingan, nggak pernah ngepost apapun. Apalagi ada yang masukin akun Instagram tuh. Setelah kita cek, ya dikunci. Setelah iseng dibuka, ada yang nggak dikunci, ternyata isinya cuma following follower, nggak ada postingan. Terus kamu mau pamerin apa? Nggak berguna kayak gitu ya. Nanti aku bakal upload ya terkait dengan sosial media yang kurang direkomendasikan untuk dimasukin di CV. Pilihannya cuma 2, sosmednya ilangin, atau jadi sosmed yang ditulis di CV itu ilangin aja, atau masing-masing sosmed ini dilengkapi gitu. Ingat exposure itu penting banget gitu. Kalau cuma orang hebat banyak, teman-teman seangkatanmu itu kompetitor, teman seangkatan dari kampus lain, belum kakak tingkat, adik tingkat, ya kan? Dan lain-lain itu semua kompetitormu atau orang yang sudah dapat kerja dan pengen pindah kerja dan kebetulan perusahaan yang dituju adalah yang sama seperti kamu gitu. Itu kompetitor semua tuh, ya kan? Gimana kamu biar bisa menonjol dibandingkan dengan yang lain? Ya tadi, selain kamu mengasah kemampuan diri, sibuk ngelamar kerja, kamu juga harus meningkatkan exposure kamu di sosial media. Ingat ya, tidak harus 24 jam mantengin website perusahaan atau aktif di Instagram atau di sosial media lain atau di LinkedIn dan lain-lain. Enggak. Pakai yang petani tadi. Dia nggak harus 24 jam ada di sawah untuk dikenal sebagai petani. Kenapa? Karena dia berdedikasi melakukan sesuatu sampai tuntas, mulai nanam benih sampai panen, dan bermanfaat bagi banyak orang. Tuh ilmunya tuh. Ilmu petani banget ya, gitu. Nanti kamu akan dikenal sebagai itu. Nah, kalau memang susah bikin postingan dan lain-lain, gitu ya, ada yang namanya Google, ya. Bisa ditanya, ide konten, ide posting yang ada di LinkedIn apa sih? Atau nggak usah LinkedIn, tapi sosial media yang lain. Semua bisa diawali dari apa yang sudah kamu punya dan pelajari. Oh, ilmuku di bidang A, aku pernah ada juga sih pengalaman soal B, C, D, ya udah. Bikin konten soal A, B, C, D, gitu. Nggak harus yang selalu serius. Bahkan yang konten-konten serius bisa disampaikan dengan cara yang lebih menyenangkan dan lebih slow gitu ya, gitu. Nah, hal semacam inilah yang
perlu kamu lakukan. Sadar atau tidak, nanti kemampuan komunikasimu tuh akan meningkat, kepedeanmu itu akan meningkat, dan ide kamu mencari kerja juga akan berkembang. Mungkin sejauh ini cara mencari kerja monoton, tapi dengan udah terbiasa semacam itu, kamu akhirnya ada ide. Oh iya ya, aku nggak bekerja pakai cara gini ya. Oh aku pakai cara begini ya, aku coba pakai cara begini ya, gitu. Dan itu semua bisa dicoba. Karena masing-masing orang, ya, cara mencari pekerjaannya tuh bisa beda-beda, dan hasilnya juga bisa beda-beda. Ada yang bisa menemukan pekerjaan atau banyak panggilan tes lah misalkan ya, pakai channel A, ada yang pakai channel B, ada yang pakai channel C. Masing-masing orang butuh journey-nya biar kamu bisa bercerita. Kak, aku yang banyak panggilan kok di sini ya, Kak ya. Nah, Kak, aku yang banyak panggilan di sana ya, gitu. Kak, aku kok banyak panggilan pakai CV design ya. Aku pakai banyak panggilan CV ATS friendly ya, gitu. Kalau semua ini belum dilakukan secara benar, kita nggak bisa langsung nyimpulin CV-mu jelek, CV-mu salah, gitu-gitu. Kita nggak bisa. Karena kamu cara pakainya juga belum efektif. Kamu harus membuat suatu keteraturan yang benar dulu. Sama kayak aku sering bilang ini Itu sama harus teman-teman, bersinkronisasi gitu ya, antara LinkedIn, CV gitu-gitu. oh iya dong gitu. Ini aku share screen ya. Ya, boleh. Aku share screen layar putih udah muncul ya. Ini kamu, ya kan, punya kualifikasi diri. Nah, kualifikasi dirimu ini kamu duplikat ke CV-mu. Pastikan info penting yang ada pada diri udah tertulis di CV. Dari CV, kamu sebar ke channel-channel yang lain gitu. Gitu. Misal kamu ada ilmu baru nih, kamu habis selesai ikut training ini, pastikan itu langsung masuk ke CV. Dan pastikan di channel-channel yang lain juga mengandung informasi yang sama. Baik CV-nya yang diupload atau isi profil untuk melengkapi biodata kandidat gitu. Nah, ini hal-hal ini harus dilakukan gitu ya. Cuman tetap nanti kamu juga harus memastikan bahwa kamu aktif juga di sosmed biar orang tahu kamu itu siapa. Tapi kak aku malu yang nge-like cuma dikit, kadang satu, kadang dua. Yang komen cuma satu, kadang dua, lo nggak Ya. masalah. Kamu tidak membutuhkan banyak komen, banyak reaction gitu ya. Tapi kamu cuma butuh satu orang yang tepat untuk Oh, iya. ngelihat profilmu, dan akhirnya di situ adalah jalan rezekimu menuju pekerjaan yang kau pengen gitu. Mau sesuai dengan bidang kamu, mau enggak masalah. Tadi kamu di awal udah nyinggung, aku pengen ada pekerjaan yang berhubungan dengan HR, ya nggak apa-apa, gitu. Kalau kamu udah bisa menentukan kayak tadi ya, gitu, aku pengen kerjaan yang hubungannya sama HR, ya sudah, gitu. Kamu coba definisikan diri dulu, gitu. Kalau kamu udah sering nonton di channel YouTube-ku pasti tahu. Aku sering bilang kayak gini, kamu coba definisikan pekerjaan-pekerjaan impian, gajinya gimana, pengen yang WFO, WFH atau hybrid, lokasinya di mana, pengen yang statusnya apa, kemudian tahan ijazah gimana, pengen waktu kerjanya biasa atau enggak, kalau ada sistem penalti gimana, ada potong gaji gimana, kalau lemburan pengen dibayar enggak, definisikan yang kamu pengen. Panah keluar itu adalah kepinginanmu, yang kamu pengen. Nah, nanti kamu akan berhadapan dengan panah ke dalam, gitu ya. Gitu. Nanti kamu ada panah ke dalam. Panah ke dalam ini adalah tuntutan industri atau yang dipengin perusahaan. Nanti dihadapkan tuh yang kamu pengen dengan yang perusahaan pengen gimana gitu. Ini udah cukup sering nih aku sharing ini di tahun 2022 inilah, di habis lebaran sampai sekarang ya, buat Zoom beberapa yang aku upload, aku udah sering upload soal ini. Nanti kamu ada fenomena ini nih, fenomena panah saling gabung. Jadi yang kamu pengen itu di industri atau di perusahaan kayak gitu kok. Misalkan aku pengen gaji antara sekian sampai sekian. Di industri ada panah masuknya. Memang di posisi ada gaji antara sekian gitu. Aku pengen loker soal HR. Memang ada loker soal HR ada gitu. Nah, yang harus kamu evaluasi adalah kalau misalkan ini ada panah keluar tapi nggak ada panah masuknya. Jadi yang kamu pengen ternyata di perusahaan industri itu nggak ada yang bisa memenuhi, gitu kan. Nah itu kemungkinannya dua tuh. Yang kamu pengen tuh nggak logis, jadi silahkan direvisi. Atau yang kamu pengen belum ketemu aja perusahaannya. Jadi coba pakai cara biar menemukan perusahaan yang bisa memenuhi yang kamu pengen tadi, ya kan. Nah yang paling top, paling atas yang jadi kamu harus jadi concern juga adalah yang
nih kayak begini nih, ada panah masuk, nggak ada panah keluar. Artinya industri atau perusahaan tuh menuntut kamu bisa sesuatu, tapi kamu nggak punya, belum punya gitu. Kamu pengen masuk bidang HR, kamu belum punya sertifikasi ini itu, ya udah silahkan ikut training gitu. Jadi lebih dari sekedar mempertimbangkan aku pengennya apa sih gitu. Ya, tapi kamu juga bayangin kan kalau kamu pengen kan berarti kamu cukup sering tuh ya kepoin soal info-info loker soal pekerjaan tersebut. Kan ada kualifikasi tuh di info loker. Nah, coba kamu baca di banyak perusahaan untuk posisi itu kok di kualifikasi itu ada keterangan-keterangan yang dibutuhkan tuh ini yang mirip-mirip dan berulang ya. Dari itu mana yang aku belum punya? Gimana biar aku punya? Belajar, ikut webinar, seminar, training, bootcamp dan lain-lain, baca buku ini itu. Oh, ada yang tuntutannya tuh dia harus bisa ini, jago. Aku bisa sih, tapi basic. Oh ya udah, aku tinggal luangin waktu untuk mendalami itu gitu. Nah, hal-hal semacam inilah gitu ya yang harus jadi fokus utama kamu gitu. Jadi ini kalau bahasa lainnya tuh adalah jangan cuma ngelihat aku pengen apa, jangan cuma ngelihat tujuannya, tapi bikin planning soal caranya gitu. Mungkin kalau kamu udah pernah ada coach yang lain gitu ya, atau teman sharing yang lain mungkin pernah bilang bahwa jangan cuma bikin planning tujuan, destinasi, tapi caranya juga. Kalau cuma membayangkan, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini, nanti stres. Karena kamu kebanyakan membayangkan tujuannya, nggak membayangkan caranya. Kenapa kok ada pertimbangan cara? Nah ini sebenarnya mencocokkan apa yang kamu pengen dan yang industri pengen. Dicocokin gitu. Makin banyak yang match kan bagus gitu. Contoh, ini aku bikin contoh asal. Ini kamu, set, kamu pengen daftar sebagai HR staff gitu ya. Aku pengen gaji antara 5 sampai 7 juta. Dijawab sama industri. Oh, untuk HR staff juga ada kok perusahaan yang ngasih gaji 5 sampai 7, misalkan gitu. Aku pengen kerjaku office hour normal aja, jam 5 udah pulang, jam 8 sampai jam 5 gitu misalkan. Oh, memang HR staff ada yang kayak gitu. Aku pengen yang kalau ada lembur overtime ada gajinya. Oh, jabatan ini juga kalau ada itu juga ada kok. Nah, kayak gini loh. Makin banyak panah keluar. Aku pengen yang istilahnya WFO. Aku bosan WFH. Loh, memang pekerjaan ini ada yang gitu. Aku pengen kerjaan yang ada jenjang karirnya. Nanti ada training-training rutin untuk karyawan. Oh, setelah aku cari tahu memang ada gitu. Makin banyak yang match gini kan bagus ya. Dari sisi kamu, ya, dari sisi kamu, kamunya juga apa? Yang kamu pengen tuh ada. Dari sisi perusahaan juga dibutuhkan gitu. Nah, sekarang coba kalau bayangan ini adalah bayangkan kamu dan perusahaan gitu. Ini kamu, ini perusahaan lewat HR. Kedekatan lagi aku gambarnya gini. Ini ada kursi kosong. Butuh orang. Orang yang boleh duduk di sini punya kualifikasi. Kualifikasi ini sama recruiter ditulis di info locker. Gitu. Ya kan? Isinya ini. Nah, balik. Ini kamu. Kamu juga punya kualifikasi. Kualifikasi kamu ini kamu tulis. Ya kan? Kamu tulisnya di mana? Di CV. Gitu. Aku lagi latihan gambar biar cepet ya. Jadi ini aku bukan pengen gambar. Nah, gitu. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Kan enak. Tadi aku bilang ya kamu tulis di CV. Ya kan? Perusahaan pengennya apa? Panah merah nih, perusahaan pengennya apa? Kamu pengennya apa berdasarkan yang kamu tulis di CV. Ini pengalaman saya gitu ya kan, jadi tarik menarik gitu loh. Kalau makin banyak yang match kan bagus gitu intinya ya kan. Jadi kamu harus kayak tadi, aku nggak tahu tadi mungkin kamu belum nanya ke arah sana, tapi ibaratnya kalau kamu, aku anggap kamu udah nanya kayak
jurusanku ini bisa nggak aku kerja untuk sebagai HR, apa yang harus aku siapin, aku nggak tahu sebagai job seeker yang fresh graduate, bingung arah karirku kemana, nggak ada yang salah mau karirnya kemana. Mau sesuai jurusan atau nggak masalah, ya kan? Yang penting tadi definisikan. Kalau aku pengen kerja sesuai dengan jurusan pendidikanku terakhir, aku pengen yang kayak begini tadi, bikin panah keluar yang banyak. Nanti kalau yang sesuai jurusan tuh paling kerjanya jadi A, B, C, D, E. Ya udah bayangin, A, B, C, D itu menuntut kamu bisa apa gitu. Sambil bayangin, aku pengen keluar jurusan misalkan. Keluar jurusan misalkan jadi rekruter, jadi HR tadi, itu keluar jurusan, keluar dari jurusan kamu. Ya udah bayangin. Aku pengen kerjaannya tuh bayangannya tuh begini-begini. Iseng riset dulu. Ya kan? Tugas tanggung jawab dan kualifikasi orang yang kerja jadi itu tuh apa? Apa yang sudah ada pada diriku? Apa yang belum ada nih? Yang belum ada aku belajarnya gimana? Yang udah ada tapi belum sempurna gimana biar aku hebat? Nah, kalau semua itu udah ada di aku, gimana ya caranya biar perusahaan tahu ada orang kayak aku nih yang udah sesuai kualifikasi? Nah, gitu. Jadi kalau udah sambil jalan, sambil melengkapi kualifikasi tadi, kamu sambil mikir, gimana biar perusahaan tahu ada orang dengan kualifikasi kayak aku? Gimana perusahaan tahu ada orang sehebat aku? Ya caranya dua tadi. Melamar atau ditawari, kan cuma itu. Melamar berarti oke, biar perusahaan tahu ada orang sehebat aku siapin CV dan dokumen lain, aku akan rutin aktif melamar. Tapi sambil aku ngelamar, aku luangin waktu juga untuk personal branding. Biar ada kemungkinan aku dilirik, ditawari, gitu. Gitu. Mungkin Aku, yang kedua kali ya, yang aku belum lakuin. ya, itu nanti di sesi detail ya, aku bahas soal itu ya, gitu. Aku pengen ngarah ke sana. Nggak cuma kamu Oke. kok, banyak kok yang kayak begitu, gitu. Nggak cuma sekarang, cuma gara-gara sekarang memang 4.0 itu udah luar biasa ya, gitu. Jadi, intinya adalah exposure digital itu udah wajib banget deh. Intinya tuh bayangin tadi, gimana perusahaan tahu ada orang sehebat aku. Berarti ada dua cara. Gitu kan. Kamu bersinar, terus orang sadar itu apa ya? Kan sama kayak ada konser gitu ya, kamu nggak lihat pengumuman, tapi kalau malam suka ada lampu soplay gitu ya, dilempar ke langit, tapi nggak ada logo Batman-nya gitu kan. Terus kayak, itu ada acara apa di situ ya? Gitu. Itu kan memberitahu kamu ada. Nah itu, gimana caranya Kak? Biar orang tahu ada kamu gitu kan. Terus pakai cara aktif. Kita nggak tahu mana yang nyangkut, kita nggak tahu mana yang cocok buat kita. Tapi dua hal ini patut dicoba. Karena ada orang yang pernah dapat kerja dengan aktif melamar, ada orang yang dapat kerja dengan cara ditawari. Ada yang dapat kerja tawaran kerja dua-duanya saking bingungnya mau ambil yang mana gitu. Jadi ibaratnya kayak gitu. Nah, ini kalau belum semua, artinya kan kamu belum ngelakuin dari A sampai Z, ya kan? Jangan buru-buru bilang, "Kak, aku kok udah gini ya, kayak udah desperate banget sih," gitu. Kok nggak ada ini, aku salahnya di mana? Lo belum ada yang salah. Ingat, karena CV itu harus benar cara bikin dan cara pakai, terkadang ada yang bikinnya benar, pakainya yang salah. Ada yang pakainya benar, bikinnya salah. Jarang yang dua-duanya salah gitu. Dan kalaupun dua-duanya masih salah atau kurang lengkap, ya nggak masalah karena memang cara membuat CV dan dokumen lain atau cara optimasi penggunaan sosmed untuk branding itu memang tidak diajari sebagai mata kuliah khusus sih di kampus. Di jurusanku juga nggak ada. Jurusanmu juga nggak ada. Kita kan sekampus ya gitu. Kayak gitu. Iya. Jadi sama-sama nggak diajari, jadi nggak masalah gitu. Yang penting kamu Iya. begini, buruan salah biar tahu gimana buruan benernya gimana sehingga bisa buruan koreksi. Kalau udah tahu salahnya di mana, udah dijelasin harus ngapain, tapi masih mager buat bergerak atau setengah-setengah, yaitu ya dari talu sendiri gitu, ya kan? Itu kan udah tahu salahnya di mana. Itu. Kamu itu sakit mah, jangan Iya, nunda iya. makan atau makan makanan yang asam ya. Tapi kamu masih ngopi-ngopi gitu, ya itu salahmu sendiri lah, ya kan? Gitu. Itu aja dulu yang dilakuin, gitu. Ini secara general udah ada gambaran ya? Udah dapat, udah tahu salahnya di mana, harus gimana, nge-planningnya gimana, udah dapat.
Udah ada poinnya ya. Eksekusi aja nanti. Iya, benar. Oke, paling ini aku langsung masuk ke sesi detailnya aja ya, karena memang simple sih kalau aku lihat soal aku barusan lihat CV-mu atau soal sosmedmu ya gitu. Aku jelasin sesi detail aja ya, oke?